Tempat ini menurut aku itu cantik banget. Kecil sih tempatnya, menunya juga nggak banyak, tapi menunya juga khas. Nah, aku pengen ajak kalian, kita cobain. Aku ajak kalian ke situ yuk, lihat. Ingat kan konten yang ini? Kita bukan ke situ sekarang, oke? Ini jangan terlalu matang karena apa? Kita kasih 3/4 karena kita pakai oplet. Biar lebih matangnya apa? Jadi pas sambil disajikan di oplet. Masuknya bukan dari sana, bukan, tapi dari sini. Oke, guys, tempat ini kecil, menunya juga nggak banyak, tapi lihat dong ya, menunya menggoda, gemoy-gemoy, tau nggak? Aku terkesima nih ngeliat lemaknya. Tuh, mungkin tadi kalian udah lihat ya, video pas lagi dibakarnya. Wah, disajiinnya pakai hot plate supaya panasnya tetap hangatnya lama. Dan ini tuh menggoda banget. Lihat lemaknya setebel gini. Wow. Ini bukan sate kambing, ini sate domba. Ya, kata mbaknya beda. Kalau domba itu nggak mau perengus. Ya sih, nggak terlalu bau, nggak ada baunya, beda sama sapi. Tapi nggak ada tajam kayak sate kambing gitu. Tipis banget lah baunya. Oke, aku pesen sup juga, sup domba. Aku kebiasaan menyebutnya sup kambing ya, karena jarang makan yang domba gitu. Nah, ini yang paling spesial sebenarnya ini nih. Hari ini hanya ada 2 porsi sate ini. Sate khas dalam, disebutnya sate sineret. Ini bagian punggung atau paha. Bagian punggung atau paha sih, Mbak? Paha. Bagian paha. Jadi dari satu domba itu disebutnya cempe ya. Cempe sih bacanya. Itu cuma bisa menghasilkan 5 atau 10 tusuk gitu loh. Jadi eksklusif nih gitu. Nah, kebetulan hari ini aku dapat. Senang banget karena waktu itu aku udah pernah datang ke sini, aku nggak dapet. Jadi ya udahlah ya, karena nggak dapet ya pulang lagi gitu. Sekarang aku mau coba si sate ininya dulu, lemaknya dulu. Sebelum ke yang eksklusif, aku coba ini dulu. Makan ya. Ini lemak. Oh. Enak sih. Ini bumbunya nggak manis, dia bakaran minyaknya tuh asin gurih. Aman, nggak ada susuk. Dagingnya sama sekali nggak keras, benar-benar empuk dan nggak ada perlawanan. Sekarang kita coba si sate sineret bagian paha dari domba muda. Ini eksklusif nih, cuma ada 2 porsi. Wah, empuk banget. Bahkan kalau misalkan kita makan steak sapi ya,
yang harganya juga udah cukup tinggi gitu ya, belum tentu dapat seempuk ini. Ini hebat ya, bisa seempuk gini. Empuk banget. Kalian harus sih berusaha bisa dapetin sate Sineret ini. Aku juga dapet ini nih, acar. Nanti tinggal dikasih kecap, terus diperesin jeruk nipis, bukan jeruk limo ya dia ya. Biasanya kalau sate kan jeruk limo ya, tapi ini jeruk nipis buat dicocol-cocol gitu. Sama biasa bawang merah, tomat, cabai rawit merah, plus jeruk nipis. Kita kasih ya kecapnya ya. Di sini juga ada sate ayam sih guys. Kalau kalian misalkan nggak yakin bakalan suka sama sate domba, bisa juga sate ayam. Tapi saran aku, kalian haruslah minimal sekali cobain. Karena rasanya itu beda sama sate kambing yang pada umumnya gitu. Sate domba ini lain, dan apalagi si Sineret ini. Pantesan memang spesial banget. Oke, aku mesti makan. Oh, ada lagi. Lupa. Nih, sup dombanya masih hangat. Pasti nanya, Kak, tumben makannya banyak banget ya. Habis nggak? Kalau nasinya nggak habis ya udah mohon maaf, tapi satenya berusaha dihabisin. Oh, salah. Harusnya kita coba dulu kuah aslinya dia. Tuh. Wow. Sambalnya sambal biasa kayak sop kambing pada umumnya atau soto-sotoan yang bening, sup-supan, sambal cabai rawit merah gini aja. Rasanya juga mirip-mirip aja, asin, gurih, pedas, merica. Tapi memang nggak ada bau, itu yang aku suka sih, nggak ada bau. Penting banget tuh, jadi nggak menghilangkan selera makan. By the way, kita coba ya, cocolin ini ya. Cocolin si sate Sineret ini ya. Oh, di sini sitting areanya ada yang indoor ber-AC, tapi memang ruangannya nggak besar, ada juga yang outdoor. Kalau kalian pengen udara segar bisa duduk di luar sambil nikmatin lalu lintas mobil lewat. Nih ya, aku cocolin si minyak-minyaknya ini, aku angkat juga, aku cocolin ke sini. Wow. Sebenarnya ini nggak usah pakai bumbu kecapnya juga udah enak sih kalau aku bilang. Bawang merah dipakai bumbu kecap. Kayaknya kecapnya juga beda deh, ini bukan kecap yang biasa deh. Manisnya beda nih. Empuk banget sumpah, nggak bohong, si Sineretnya itu empuk banget, nggak ada perlawanan sedikit pun. Lemak, lemak ketemu bumbu kecap gini tuh rasanya gimana ya? Sekarang kita makan sup dombanya yuk. Wow, tuh lihat tuh. Bentuknya bener-bener sama kayak kambing ya, cuma memang bener-bener baunya nggak ada. Dan tadi aku tanya kalau sate Sineret ini, kalau domba ini diambilnya dari Garut, tapi kalau ayamnya dari Ponorogo. Karena memang sate sendiri itu, biasa kan kita taunya sate itu dari Madura ya. Aku udah pernah bikin konten juga di Surabaya tuh, Sate on the Mohon, Bu Asih. Cuma belum tayang ya. Kenapa ya belum tayang ya? Coba tanya sama editor, kenapa sih belum tayang? Itu juga enak banget. Dan aku udah pernah jelasin juga kalau sate itu yang kita tahu dari Madura sebenarnya bukan. Sebenarnya dari Ponorogo. Udah tahu belum? Sate itu dari Ponorogo, bukan dari Madura. Biasanya Madura kan?
Sate itu dari Ponorogo. Iya beda. Banyak yang ikut. Pasukan. Sup domba anget-anget malam-malam, daging empuk lembut. Buat aku sih wow, ini termasuk makan malam aku yang super spesial. Makan ya. Tambah sambal boleh nih. Oh kayaknya mereka udah bikin ukurannya memang untuk satu porsi sih. Kalau yang suka pedes lah. Dagingnya cukup banyak sih menurut aku. Aku lupa ya ini harganya berapa ya. Ntar kita lihat ya. Gurihnya pas, nggak perlu ditambahin garam atau apapun. Buat aku tempat makan kalau bisa ngasih rasa yang udah pas gini tuh perlu banget diapresiasi. Makan sop domba bukan sup, ya sup domba ya. Sekarang aku mau coba si sate lemak itu, geo-geo lemak itu. Wow, nih ya, aku ambil. Waduh, lihat besar-besar seperti apa ini. Wow. Ya, besar banget bentuknya. Dagingnya besar, lemaknya besar, dan dia bakarnya pas nih kematangannya. Minyaknya masih netes-netes tuh. Tes ya, kita pakai nasi sama bumbu kecapnya. Bagi cabai guys, udah nyelekit. Ini sate lemak. Aku coba pakai nasi ya. Tapi kata orang ya kalau kita makan kambing atau domba, mungkin yang sejenis gini, sebenarnya itu yang bikin berbahaya itu bukan makan dagingnya banyak gitu loh. Yang berbahaya itu setelah makan sate kambing atau domba itu minumnya es teh manis, terus pakai nasi, ya, which is aku juga sekarang pakai nasi sih, karena gulanya jadi spike, katanya begitu. Tapi sejauh ini setiap aku makan sate kambing nggak pernah bermasalah ya. Mudah-mudahan ini sate domba juga nggak bermasalah ya. Makan ya. Lemaknya lihat gendut banget. Ada acarnya, ada bawang merah sama cabai rawit merah. Gampang banget lupa. Aku pikir sinerut itu kayak sate buntel, ternyata bukan ya. Ternyata memang bagian khusus dari domba muda. Dan ini sulit didapatkan. Eksklusif. Sate sinerut, coba pakai nasi. Gampang lepas nggak ya tes ya? Tapi aku kayaknya nggak muat semua nih. Rebusnya nggak terlalu kematangan, tapi juga nggak kurang. Ya, enak. Guys, sup aku sama nasi udah habis. Sekarang aku mau gadoin ini. Kalau yang sate lemak ini, dagingnya apa mbak? Bagian apa? Khas apa? Khas luar. Kalau ini khas dalam. Dia empuk juga, tapi kalah empuk sih sama si sinerut. Sinerut benar-benar nggak ada perlawanan. Gila sih ini lembutnya. Kalau saran aku sih kalian mendingan kalau makan ini nggak usah pakai nasi deh. Nikmatin aja satenya. Sampai patah. Terlalu bersemangat. Oke guys, aku mau habisin ini semua dulu. Harga-harganya
Kalau untuk dapetin rasa seperti ini, aku bilang sih ini boleh banget, nggak apa-apa dengan harga segini, oke banget. Langsung aja ke sini, ini ada di Sate Melawai, memang di Jalan Melawai Raya. Tempatnya nggak besar, jadi kalian juga harus buru-buru, dan sate sineretnya ini lebih baik mungkin kalian telepon dulu untuk pesan. Aku kebetulan beruntung banget langsung dateng, dapet. See you guys di tempat-tempat makan berikutnya yang memang rasanya enak, terjamin, dan nggak harus baru, nggak harus viral. Yang penting memang rasanya enak dan halal. Oh ya, ini sih tempatnya juga baru buka di Februari 2025. Kita doain tempatnya bertahan dan punya banyak cabang karena rasanya memang layak untuk dinikmatin banyak orang. Bye.